Taib, kita kembali melanjutkan program kita, yaitu belajar ilmu nahu ala santri. Jadi pembahasan ilmu nahu seputar tata bahasa Arab yang kita sampaikan, yaitu sesuai dengan penamaannya ala santri, karena yang memberikan materi adalah seorang santri. Dan pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana pentingnya ilmu nahwu di dalam bahasa Arab. Ya, kita bahas dua pertemuan. Ya, pertemuan pertama dan kedua kita telah membahas hal itu. Dan insya Allah di pertemuan kali ini, di pertemuan ketiga, kita akan masuk ke dalam materi. Ya, kita masuk ke materi pertama di dalam pembahasan ilmu nahwu. Ya, baik, kita langsung saja. Materi pertama yaitu al-kalam. Al-kalam. Ya, al-kalam. Ya, al-kalam diartikan sebagai kalam atau kalimat. Ya, kalam atau kalimat, kalimah. Ya, sebagaimana di pertemuan sebelumnya ketika kita membahas tentang pentingnya ilmu nahwu, bahwasanya ilmu nahwu dengan mempelajari ilmu nahwu kita dapat menyusun kata demi kata menjadi kalimat yang sesuai dengan pola atau kaidah bahasa Arab atau ilmu nahwu yang benar, yang baik, dan orang-orang yang mendengarkan apa yang kita ucapkan itu paham. Ya, jadi ilmu nahwu akan, di antara pentingnya mempelajari ilmu nahwu, kita akan mengetahui bagaimana cara menyusun kata demi kata menjadi sebuah kalimat. Ya, sekarang kita akan bahas kalimat. Ya, apa itu kalimat di dalam ilmu nahwu? Apakah kalimat di dalam ilmu nahwu sama dengan definisi kalimat di dalam bahasa lain? Contohnya dalam bahasa Indonesia, apakah kalimat bahasa Indonesia sama dengan kalimat di dalam bahasa Arab atau di dalam ilmu nahwu? Baik. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang hal ini, bagaimana cara menyusun kalimat yang baik dan benar dalam ilmu nahwu dalam bahasa Arab, tentunya kita akan menyebutkan atau menjelaskan apa itu kalam, apa itu kalimat di dalam ilmu nahwu. Ya, jadi agar kita lebih paham pembahasan selanjutnya, ya, tentunya kita perlu untuk mengetahui definisi kalam itu sendiri. Baik, kita akan membahas. Ya, ini dia definisi kalam di dalam ilmu nahwu. Apa itu kalam? Ya, kalam adalah huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam itu adalah lafaz al-murakkab, kemudian al-mufid, kemudian bil wad'i. Jadi ini dia definisi kalam dan sekaligus merupakan syarat kalam. Ya, yang pertama adalah lafaz. Ya, harus berupa lafaz. Apakah yang dimaksud dengan lafaz dalam ilmu nahwu? Ya, lafaz adalah was-sautu al-mushtamilu ala
jadi ini dia definisi lafal. Ya, karena pengertian kalam adalah lafal yang murakkab, yang mufid, dan al-wad. Ya, apa itu lafal? Yang pertama syarat atau pengertian kalam. Ya, lafal adalah sautun musyamilu ala ba'di huruf hijaiyah. Suara yang mencakup atas sebahagian huruf hijaiyah. Ya, jadi ini dia yang dimaksud dengan lafal. Jadi harus diucapkan dengan suara, dan suara tersebut harus terdiri dari, atau kata-kata yang kita ucapkan harus terdiri dari beberapa huruf hijaiyah, dari alif sampai ya. Ya, dari alif sampai ya. Contohnya kalau saya mengatakan misalnya kitabun, buku, sebuah buku. Ya, saya ucapkan kata ini kitabun, itu adalah suara, ya, suara saya. Ya, dan suara saya tersebut terdiri dari beberapa huruf hijaiyah. Ya, ucapan yang saya ucapkan kitabun itu terdiri dari beberapa huruf hijaiyah, yaitu huruf kaf yang pertama, yang kedua ada ta, kemudian ada alif, kemudian ada ba. Ya, ini dia suara yang mencakup sebagian huruf hijaiyah. Karena huruf kaf yang termasuk di antara huruf hijaiyah, huruf ta termasuk di antara huruf hijaiyah, begitu pula alif dan ba. Dan ketika saya mengucapkan kitabun, otomatis saya bersuara, dan suara tersebut atau suara yang saya ucapkan itu terdiri dari beberapa huruf hijaiyah. Maka ini yang dimaksud dengan as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah, suara yang mencakup atas sebahagian huruf hijaiyah. Maka inilah yang dimaksud dengan lafal, ya, dari definisi kalam. Ya, harus suara. Ya, kata lain misalnya kalau saya mengatakan Ahmadu, Ahmad. Ketika saya mengucapkan kata Ahmad, ya, saya bersuara, dan suara yang saya ucapkan atau kata yang saya ucapkan itu mengandung huruf hijaiyah. Ya, sebagian di antara huruf hijaiyah itu huruf alif, ada huruf ha, ada huruf mim, dan ada huruf dal. Ya, Ahmad, suara atau kata tersebut ketika diucapkan maka akan menghasilkan suara, dan suara itu terdiri dari beberapa huruf hijaiyah. Ya, beda misalnya kalau saya mengatakan ya, buku. Ketika saya ucapkan kata ini buku, ya, ini pun adalah suara, dan suara saya mencakup huruf D, U, K, U. Ya, ini bukan dari rangkaian atau bagian dari huruf hijaiyah. Makanya meskipun ketika kita mengucapkan kata buku ini kita bersuara, kita melafazkan, namun lafaz tersebut bukanlah suara yang terdiri dari huruf hijaiyah. Makanya meskipun dia bersuara tapi tidak termasuk di antara pengertian lafaz. Misalnya pena, ya, saya bersuara, saya mengucapkan kata ini dengan suara, tapi suara saya tidak terdiri dari huruf hijaiyah. Makanya ini pun tidak termasuk di antara definisi lafaz, bahwa lafaz itu adalah suara yang mencakup sebagian huruf hijaiyah. Beda misalnya kalau saya mengatakan kitabun, ya, kitabun, suara saya, kalimat yang saya ucapkan adalah kalimat yang mengandung suara yang terdiri dari rangkaian huruf hijaiyah. Jadi ini yang dimaksud dengan as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah, suara yang mencakup atas sebagian huruf hijaiyah dari definisi lafal. Makanya ketika kitabun saya ucapkan, maka ini termasuk lafal yang dimaksudkan di dalam pengertian kalam. Karena suara saya ketika mengucapkan kata kitabun adalah suara yang terdiri dari rangkaian beberapa huruf hijaiyah. Beda misalnya ketika saya mengucapkan kata kitabun, meskipun saya bersuara, tapi suara saya tidak terdiri dari huruf hijaiyah, melainkan dari huruf abjad Indonesia. Makanya tidak termasuk lafaz. Meskipun ini adalah suara, tapi suaranya tidak termasuk dari definisi lafaz dari pengertian
al-kalam. Ya, jadi ini bukan lafaz yang kita maksud, pena pun bukan lafaz yang kita maksud karena dia tidak terdiri dari huruf hijaiyah, akan tapi dia terdiri dari beberapa huruf abjad Indonesia. Ya, sama halnya dengan ketika saya memukul ini. Ya, ketika saya memukul papan tulis ini, ya ini pun adalah suara, ya, bersuara. Ya. Nah, ini suara. Apakah termasuk suara yang kita maksudkan dalam definisi lafaz? Ya, tentunya tidak. Meskipun ini suara, namun suara tersebut bukan terbentuk dari beberapa rangkaian dari huruf hijaiyah. Makanya tidak termasuk lafaz. Ya, misalnya suara gendang, misalnya suara seruling dan seterusnya. Nah, itu pun suara, tapi suara itu tidak berasal dari huruf hijaiyah. Makanya meskipun suara, tapi tidak termasuk dari definisi lafaz. Karena definisi lafaz adalah suara tersebut harus dihasilkan dari huruf hijaiyah atau dibentuk dari huruf hijaiyah dari alif sampai ya. Nah, ini dia definisi lafaz dari pengertian al-kalam. Ya. Lafaz. Ya, mungkin ini bisa dipahami. Insyaallah kita akan pindah ke syarat yang kedua, yaitu al-murakkabah.